Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuta Maju Putra, kelas 1D dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi, yang kedua pengertian demokrasi menurut para ahli, yang ketiga makna demokrasi, yang keempat sejarah demokrasi, yang kelima prinsip demokrasi, yang keenam ciri-ciri demokrasi, yang ketujuh macam-macam demokrasi, dan yang terakhir yaitu contoh negara demokrasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesamarataan hak dalam proses pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam bentuk pemerintahan ini, warga negara dapat berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan, mulai dari perumusan, pengembangan, sampai dengan pembuatan hukum. Bentuk pemerintahan ini turut mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga akan memungkinkan praktek kebebasan politik secara setara dan bebas. Materi yang kedua yaitu pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua yaitu Charles Costello, demokrasi adalah sebuah sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan adanya kekuasaan pemerintahan yang tetap dibatasi oleh hukum dan kebiasaan dalam melindungi hak-hak perorangan dari warga negara. Yang ketiga yaitu John L. Esposito, demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, semuanya akan berhak untuk turut serta berpartisipasi baik secara aktif maupun melalui pengontrolan kebijakan dari pemerintah. Selain itu, akan ada pemisahan yang jelas pada lembaga resmi pemerintahan antara unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat yaitu menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kekuasaan negara akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Rakyat telah yakin bahwa segala kepentingan serta kehendaknya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang kelima yaitu Sidney Hawk, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan dari pemerintah yang terbilang penting baik secara langsung ataupun tidak langsung akan didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan dengan bebas dari rakyat yang sudah dewasa. Langsung kita masuk materi yang ketiga yaitu makna demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demokratika. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat serta kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi maknanya secara harfiah ialah kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu sendiri mencakup secara sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Secara umum, pengertiannya ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Arti lain ialah rakyat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya materi yang keempat yaitu sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah diterapkan di era Yunani kuno. Melalui sistem tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Seluruh perkara kenegaraan wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan rakyat. Di zaman sekarang, terutama di Indonesia yang memiliki penduduk hingga lebih dari 200 juta, demokrasi langsung tak akan mungkin diterapkan. Oleh karenanya dibentuk DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat selaku perpanjangan tangan aspirasi rakyat. Kondisi ini kemudian memunculkan adanya istilah demokrasi tidak langsung. Indonesia sendiri pernah menerapkan demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno. Lalu pada era Presiden Soeharto
diusung demokrasi Pancasila hingga era reformasi seperti sekarang ini. Materi selanjutnya yaitu prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip demokrasi, yaitu yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Artinya prinsip demokrasi ini terkait undang-undang dasar maupun semua hukum yang ditetapkan, di mana konstitusi akan dijadikan landasan berbangsa serta bernegara. Fungsinya ialah sebagai pembatasan kewenangan pemerintah dan dapat memenuhi hak rakyat, sehingga tidak ada rakyat yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenangnya oleh penguasa. Yang kedua yaitu peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tak akan dapat campur tangan dalam proses peradilan karena adanya sistem peradilan bebas. Netralisasi akan sangat diperlukan, sehingga permasalahan bisa dilihat secara jernih dan tepat. Hakim akan dapat bekerja secara baik, dalam hal ini menemukan keadilan dan menentukan keputusan adil dalam tiap perkara yang ditangani. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Tiap warga negara akan dapat secara bebas membentuk organisasi maupun berserikat. Warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam mengeluarkan pendapat selama disampaikan secara bijak. Prinsip yang keempat yaitu pergantian pemerintahan secara berskala. Supaya kekuasaan tidak disalahgunakan, perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Hal ini dapat meminimalisasi kemungkinan adanya praktek KKN. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara adil dan jujur agar dapat menemukan pimpinan yang dapat diandalkan. Prinsip yang kelima yaitu penegakan hukum dan kedudukan tiap rakyat sama di mata hukum. Artinya, kebenaran serta keadilan tak akan dapat tercipta tanpa adanya penegakan hukum. Penerapan hukum sendiri tidak boleh berat sebelah maupun pandang bulu. Tiap warga negara akan memiliki kedudukan sama di depan hukum. Jadi, tiap pelanggaran hukum pun wajib mendapat hukuman yang tegas. Prinsip yang keenam yaitu adanya jaminan akan hak asasi manusia. Sistem demokrasi akan dapat berhasil jika dibarengi perlindungan HAM, sehingga negara pun harus menghargainya dengan tidak melakukan aksi-aksi pelanggaran HAM. Prinsip yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kebebasan pers. Pers akan jadi media penyaluran aspirasi warga, sehingga warga dapat memberikan saran maupun kritik pada pemerintahan selaku pemuat kebijakan publik. Fungsi lain ialah sarana sosialisasi dari sebagai program pemerintahan, sehingga akan ada komunikasi antara pemerintahan dan rakyat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. Ada 5 ciri-ciri demokrasi. Yang pertama yaitu semua keputusan pemerintah didasarkan aspirasi warga negara. Artinya, seluruh keputusan yang telah ditetapkan pemerintah haruslah berlandaskan aspirasi serta kepentingan warga negara, bukan atas dasar kepentingan kelompok maupun pribadi. Hal ini akan dapat mencegah praktek korupsi. Ciri yang kedua yaitu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini masih berkaitan dengan kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat, di mana tercantum dalam undang-undang hukum harus tercipta secara seadil-adilnya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki perwakilan rakyat. Urusan negara, kedaulatan serta kedaulatan rakyat akan diwakilkan kepada para anggota dewan yang telah terpilih melalui pemilihan umum. Ciri yang keempat yaitu menyelenggarakan pemilu. Pesta rakyat ini akan digelar secara berskala agar dapat terpilih pemimpin atau perwakilan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ciri yang kelima atau yang terakhir yaitu terdapat sistem kepartean. Partai ialah media atau sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi agar rakyat dapat dipilih menjadi wakil rakyat guna meneruskan aspirasinya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi ada 2,
yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung artinya sistem pemerintahan ini akan turut melibatkan rakyat secara langsung, terutama dalam proses pengambilan keputusan seperti pada penyelenggaraan pemilu. Demokrasi tidak langsung artinya pada sistem pemerintahan ini warga negara tidak akan terlibat secara langsung dalam tiap proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh ialah keputusan yang dirumuskan serta ditetapkan oleh rakyat melalui DPRD, DPD, hingga DPR. Materi yang terakhir yaitu negara yang menganut demokrasi. Selain Indonesia, masih banyak negara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi ini. Di antaranya yaitu Amerika Serikat, India, Brasil, Nigeria, dan Pakistan. Di Indonesia sendiri mengalami banyak perubahan dalam melaksanakan sistem demokrasi dari zaman kemerdekaan hingga sekarang. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan demokrasi masa revolusi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1949. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem demokrasi parlementer dari tahun 1949 sampai 1959. Yang ketiga yaitu pemerintahan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Yang keempat yaitu pemerintahan Orde Baru dari tahun 1965 sampai tahun 1998. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan demokrasi Orde Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.